Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita di minggu ini, di minggu terakhir di bulan Agustus. Tapi saya yakin dan percaya kalau semangat kita untuk memuji Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Untuk yang siap beribadah, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Yesus, kalau kami boleh berkumpul lagi sama-sama, sekarang kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Langkahku kau terangi.
Janji-Mu selalu ya dan amin buat hidup kami Tuhan. Kau juga Allah yang gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu pegang tangan kami Yesus. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia terus besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Dia pegang erat, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. We thank you Lord. Allah yang setia. Terima kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Menjagaku Tuhan, selalu terus Tuhan, Kau Allah yang gak pernah tinggalkan kami Yesus. Kami mau terus berserah hanya padamu Bapa. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Buka hati dan pikiran kami Yesus, agar hati dan pikiran kami boleh terus tertuju hanya kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom
Gereja Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Nehemia, atau kita akan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Dan judul khotbah saya adalah tetap melakukan. Kita harus tetap melakukan dalam kondisi apapun saat ini. Keadaan kita dalam kondisi mungkin kita sedang ada masalah, mungkin kondisi kita dalam keadaan tertekan, atau kita mempunyai sebuah atau sesuatu yang tidak enak. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita harus tetap melakukannya. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Bahkan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita bisa berpikir bahwa kadang-kala ada musim, ada masa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memberikan sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biasanya kita mendapatkan itu ada masanya, ada waktunya. Jangan sampai iman kita digoyahkan karena keadaan seperti ini. Dalam kondisi seperti ini seharusnya kita tidak menurunkan standar kehidupan kita. Walaupun saya harus akui bahwa keadaan seperti ini bisa saja menggoyangkan iman kita. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita meyakini bahwa Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menguatkan kehidupan kita. Tuhan sedang memberikan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengubah rencana Tuhan atas hidup kita. Karena ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Kita kerjakan saja dan nantikan dengan sabar. Maka kita bisa melihat ketika kita sabar, kita setia melakukannya, maka ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat baik. Dan rencana Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kita mengimani saja, kita melakukannya saja dengan taat dan setia, maka kita bisa melihat Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Berkatnya, kemenangan, sukacita, damai sejahtera akan kita berikan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menikmati itu semua karena kita bisa melihat ada satu kebesaran yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa kita akan terus belajar dari seorang yang namanya Nehemia. Nehemia adalah seseorang yang bisa melakukan tugasnya di atas standar dari kebanyakan orang. Ketika Nehemia mendapatkan sebuah masalah, hal yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Nehemia tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia hanya satu yang dia bisa ingat, bahwa ketika dia berdoa, ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, maka Tuhan sedang memberikan sebuah jawaban dari doa-doanya. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, hal pertama yang kita harus cari adalah Tuhan. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Nehemia dia tidak bereaksi negatif ketika masalah terjadi dalam kehidupan dia. Dia tidak membalas sesuatu ketika masalah terjadi dalam kehidupan dia. Dia terus mencari Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu memberi jawaban dan hanya Tuhan yang mampu memberi jalan keluar ketika masalah itu terjadi. Ini yang saya maksudkan bahwa ketika kita belajar dari Nehemia, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi cobaan, ketika dia menghadapi pergumulan, dia mencari Tuhan. Dia cari Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan mampu memberikan jawaban dalam apapun yang sedang dia hadapi.
Pelajaran yang kita bisa ambil dari Nehemia adalah poin yang pertama yang saya mau katakan kepada kita semua. Tetap melakukan walaupun ada gangguan. Situasi kadang seperti ini memang memberikan banyak gangguan dalam kehidupan kita. Gangguan pikiran, gangguan perasaan. Mungkin juga bisa gangguan-gangguan tersebut bisa memberikan kita tertekan, kita bisa sakit, kita mungkin bisa depresi, kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika kita belajar dari Nehemia, ketika Nehemia sedang melakukan satu hal yang besar yang dia harus kerjakan, dia tetap melakukan walaupun ada gangguan. Nehemia 6 ayat 3 katakan seperti ini. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Nehemia ketika dia sedang diberikan satu hal oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah yang namanya pembangunan, dia tidak berhenti ketika ada gangguan, ketika ada tekanan, ketika ada masalah dalam kehidupannya yang dia terima, dia tidak terganggu. Tapi dia tetap melakukan, sekalipun ada gangguan, dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan dia. Dan ini juga yang harus kita bisa melihat adalah sebuah contoh ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi tekanan, maka kita harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita walaupun ada gangguan. Saya percaya ketika kita meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, maka gangguan itu bisa terlewati. Dan pekerjaan atau sesuatu yang kita sedang kerjakan bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan karena kita meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa Anda semua, kita semua mengasihi Tuhan. Kita semua mencintai Tuhan. Kita semua sayang kepada Tuhan. Makanya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Lalu firman Tuhan selanjutnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua sudah ada rencana yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan. Walaupun ada sebuah gangguan dalam kehidupan kita, ada masalah, ada tekanan, kerjakan, tetap lakukan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kerjakan pekerjaanmu, kerjakan tanggung jawabmu terhadap keluarga, kerjakan tanggung jawabmu kepada dalam hal pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, kerjakan walaupun ada gangguan di luar sana mengganggu kehidupan kita. Tapi kita tetap kuat, kita tidak terganggu, kita tahu sekarang bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita kerjakan dengan baik. Satu kata yang saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan walaupun di luar sana ada gangguan, kita harus fokus. Kita fokus, lakukan hal-hal yang utama, lakukan hal-hal yang penting. Lakukan hal-hal yang benar-benar bisa memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Stay on the track. Tetap ada di jalurnya Tuhan. Tetap ada di jalurnya. Ketika kita ada di jalur, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat ketika saya sedang berlari di gunung. Waktu itu keadaan saya dalam keadaan yang sudah capek. Kayak nggak ada tenaga. Untuk berjalan pun naik ke atas, saya membutuhkan sesuatu yang baik atau satu kekuatan yang baru gitu. Butuh tenaga yang baru. Dan saya bisa melihat bahwa
kalau saya tidak punya membangkitkan sesuatu dalam kehidupan saya, maka saya mungkin tidak bisa sampai ke puncak. Tapi pada saat itu kita ada seorang teman katakan begini, ayo bang, kita naik ke atas. Saya bilang, oke, saya bisa. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Ya udah, abang bersama-sama dengan kita. Baik, tapi ketika saya lagi lemah, nggak apa-apa, saya ditinggalin saja. Saya ditinggalin saja. Wah, gimana nanti abang katanya? Nggak apa-apa, saya bilang. Lalu saya bilang kepada teman saya bilang begini, ini jalur ini satu track atau double track? Lalu teman saya bilang cuma satu track. Wah, kayak ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya. Kayak ada sesuatu kekuatan, ada semangat yang baik. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika saya tahu track itu, jalur itu cuma satu, maka saya bisa meyakini bahwa saya pasti sampai ke puncak gunung itu. Dan memang benar-benar saya sampai ke puncak gunung itu. Walaupun mungkin saya sudah tertinggal pada saat itu, saya sudah tertinggal oleh teman-teman saya. Teman-teman saya sudah ada di puncak, mereka menunggu saya. Tapi saya berpikir bahwa karena ada satu trek, maka saya bisa sampai di atas. Dan itu bisa terjadi. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita ada di jalurnya Tuhan, hanya satu trek itu, maka kita bisa meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita tetap melakukannya, maka kita akan bisa mencapai tujuan itu. Kita bisa mencapai apa yang kita sedang kerjakan. Kita bisa mencapai sesuatu yang baik di sana karena kita ada di tracknya. Kita ada di satu track itu. Kita ada di jalur tracknya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa tetap melakukan walaupun ada gangguan. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah tetap melakukan walaupun ada kritikan atau kata-kata negatif. Hal ini memang gak enak. Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang pelayanan, ketika sedang mengerjakan sesuatu, kadang-kala kan ada kritikan dari luar sana. Ada kata-kata negatif di luar sana yang mengatakan bahwa, bisa enggak, kamu mah begini, kamu mah begitu, saya tahulah kamu pasti nggak bisa dan sebagainya. Hari ini saya mau mengatakan, ketika di luar sana ada sebuah kritikan negatif, ketika di luar sana ada kata-kata negatif, tetap lakukan saudara. Tetap lakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Tetap lakukan. Hiraukan itu semua. Nehemia 6 ayat 8 firman Tuhan bilang begini, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut ini tidak pernah ada. Itu isapan jempol belaka. Hari ini saya mau katakan bahwa serahkan setiap perkara kepada Tuhan. Maka dia akan menyelesaikannya karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita harus meyakini, walaupun di luar sana Anda sedang melakukan sesuatu, di luar sana ada orang-orang yang ingin mengatakan sesuatu ya, mengkritik sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan Anda. Mungkin itu akan membuat Anda tersinggung, tapi jangan tersinggung terus. Ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan, saya meyakini, saya rasa bahwa Tuhan akan memutarbalikkan itu. Ketersinggungan itu akan menjadikan sukacita dalam hidup Anda. Mungkin Anda bisa menerima kritikan atau hal-hal negatif itu dengan sesuatu yang baik. Nehemia tidak terpengaruh dengan kritikan negatif. Jika ia menyerah saja terhadap kritikan, maka dia tidak akan melanjutkan pembangunan itu. Demikian dengan kita. Kalau hari ini kita ada orang-orang yang mengkritik kita, kalau hari ini dan seterusnya mungkin ada orang-orang yang mengatakan kata-kata negatif kepada kita, jangan terpengaruh dengan kritikan tersebut. Tapi kritikan tersebut membangun sesuatu yang baik dalam kehidupan kita untuk kita tetap mengerjakannya, kita tetap melakukannya. Kerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika di tengah-tengah ujian tersebut,
Jangan sampai iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Buang itu. Mari fokuskan pikiran kita. Biar kita tetap melakukan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin sekolah, mungkin sesuatu yang ada di dalam keluarga. Tetap kerjakan, tetap lakukan. Jangan sampai kritikan itu memberikan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Di tengah ujian, kita seharusnya tidak putus asa. Di tengah ujian, seharusnya kita tidak menyerah. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Tuhan ada memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1 ayat 28. Firman Tuhan katakan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Tetap maju, tetap lakukan, tetap kerjakan. Jangan kalah dengan situasi ini. Kita harus bangkit, kita harus berjalan, kita harus bangkit, kita harus melihat ke depan bahwa kita punya tujuan, kita punya rencana yang baik. Kita bangkit dan kita mengatakan kata-kata yang baik dalam hati kita. Saya bisa, saya mampu, saya bisa lakukan, saya bisa mengatasi ini semua karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Segala sesuatu rencana Tuhan akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dengan baik. Tinggal kehidupan kita saja. Bagaimana kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita meresponi itu semua dengan baik. Maka kita bisa melihat semua yang terjadi saat ini bisa kita lewati. Sama halnya sebuah kesaksian dalam kehidupan saya. Ketika saya juga sempat berlari pada saat itu, berlari di area luas di sebuah gunung di Jawa. Waktu itu pada saat saya berlari, kondisi alam pada saya itu masih cerah, masih terang. Tiba-tiba ketika hanya beberapa meter saya maju ke depan, lalu tiba-tiba alam itu berubah menjadi gelap. Lalu saya melihat ke arah kanan dan di situ saya lihat ada badai, pasir naik ke atas dan datang ke arah saya. Apa yang saya lakukan? Pada saat itu saya mencari tempat perlindungan bagaimanapun caranya. Dan saya bisa melihat, oh di situ ada, di pojok sebelah kanan ada tempat perlindungan. Dan saya lari ke tempat perlindungan itu. Ketika saya lari ke tempat perlindungan itu, saya berlindung, saya berdoa. Tuhan, biarlah lalukan badai ini. Saya nggak mau mati sia-sia di tempat ini. Saya mau terus berkarya, saya mau terus berlari sampai finish, sampai tujuan. Lalu ketika saya berdoa seperti itu, badai itu lewat. Setelah badai itu lewat, langit cerah. Lalu saya keluar dari tempat perlindungan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bisa melanjutkan perjalanan ini sampai finish, sampai tujuan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika badai itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mencari tempat perlindungan. Siapa tempat perlindungan kita? Kalau kita mengatakan bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan, kita harus berlindung di bawah kakinya Tuhan. Tempat perlindungan itu adalah Tuhan dan rumah kita. Lalu di dalam tempat perlindungan itu kita berdoa. Kita berdoa seperti layaknya Yeremia ketika dia menghadapi masalah. Dia cari tempat perlindungan dan dia berdoa. Lalu apa yang dilakukan? Ketika pembangunan itu selesai, Nehemia bersyukur sama dengan kita. Ketika badai itu berlalu, kita juga harus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang bisa kita lewati. Sehingga kita bisa sampai pada tujuan. Poin yang ketiga yang saya mau katakan buat kita semua adalah tetap melakukan walau ada resiko. Apapun yang kita kerjakan pasti ada resikonya. Apapun yang kita sedang kerjakan pasti ada resikonya.
orang-orang yang menemukan sinar lampu, orang-orang yang menemukan banyak hal karya-karya mereka. Mereka ketika mereka melakukan ada juga resiko-resiko yang mereka harus tanggung. Tapi ketika mereka bisa melewati itu semua resiko-resiko itu, hasil karyanya bisa diakui. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita apa yang kita kerjakan, pasti ada resiko. Tetapi janganlah sampai resiko-resiko ini membuat kita lemah. Justru kita bisa melewati itu semua sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Nehemia 6 ayat 11 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Nehemia ketika dia mendapat masalah, dia mendapatkan tekanan, dia nggak melarikan diri. Dia hadapi resiko yang dia harus alami. Dia hadapi resiko yang dia harus lihat di depan matanya dia. Dia lewati, dia tidak melarikan diri. Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Ketika masalah dan tekanan terjadi dalam kehidupan kita semua, kita tidak boleh pergi. Tetap lakukan pekerjaanmu. Tetap lakukan pelayananmu. Jangan pergi. Jangan lari dari sesuatu masalah. Sekarang saatnya untuk tidak lagi memandang masalah sebagai hambatan. Karena hambatan adalah pembentukan Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan Anda semua. Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan mempunyai rancangan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jangan pergi, jangan lari. Hadapi itu dengan sebuah resiko. Lakukan itu walaupun ada resiko. Nehemia diteror. Nehemia diancam, musuh berupaya untuk menjebak dan mencelakakan Nehemia. Memang ada risiko, tetapi Nehemia tetap melanjutkan pekerjaannya, pembangunan itu, karena dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Tetap lakukan walaupun ada resiko. Anda harus meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita semua. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak sanggup. Nehemia tahu bahwa dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup lakukan itu. Karena berbagai macam dari luar sana terjadi yang dia harus terima. Tapi dia ingat Tuhan. Dia berdoa. Dia meyakini dia bisa melewati itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita semua, hadapi itu dengan sebuah yang resiko. Karena kita tahu kita bisa melewati itu semua dengan kemenangan demi kemenangan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan yang namanya Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Yakini dalam hidupan kita. Ayub 42 ayat 2, firman Tuhan katakan begini. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu, rencana Tuhan yang gagal. Tetap lakukan apa yang Anda sedang kerjakan pada saat ini.
Tetap lakukan dengan sukacita. Tetap lakukan dengan penuh semangat. Tetap lakukan dengan penuh damai sejahtera. Tetap lakukan itu dengan sebuah respon yang baik. Walaupun ada resikonya, tetapi resiko itu ketika kita bisa melewati itu semua, maka kita bisa menikmati berkat. Kita bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Kita bisa menikmati sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari saudara, ingat kasih-Nya. Saya teringat lagu yang mengatakan begini, ingat kasih-Nya, ingat akan kebaikan-Nya, ingat akan apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melewati itu semua dengan kemenangan, dengan sukacita. Kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, memberikan kuasa, memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Tetap lakukan apa yang kita sedang kerjakan. Lakukan itu dengan penuh komitmen. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab yang baik. Lakukan itu dengan sesuatu yang penuh dengan sukacita. Walaupun di luar sana ada hal-hal yang mengganggu Anda. Di luar sana ada kritikan atau kata-kata negatif. Di luar sana ada sebuah resiko. Tapi ketika kita tetap melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, maka kita bisa menikmati sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Terus belajar, tetap teguh, miliki nilai-nilai yang baik. Biarlah pikiran kita memikirkan sesuatu yang bernilai yang baik, memikirkan sesuatu tentang Yesus Kristus. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya dengan cara Tuhan Yesus. Kita melihat dari sudut pandang ilahi. Sehingga ketika kita melihat dari sudut pandang ilahi, maka kita akan merasa sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Akhir dari khotbah saya katakan bahwa tetap lakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan Anda semua, dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara-saudara semua. Karena saya rasa dan saya percaya Tuhan mampu mengubah sesuatu yang buruk, keadaan yang buruk, menjadi keadaan yang baik dan penuh dengan kemenangan. Penuh dengan berkat-berkat Tuhan, penuh dengan kuasa dan mujizat daripada Tuhan sendiri. Fokuskan pikiran hati kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan itu semua, maka kita bisa melihat Allah hadir di dalamnya, memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya terus Tuhan, kami akan tetap melakukan walaupun di luar sana ada gangguan. Di luar sana ada kritikan atau kata-kata negatif. Di luar sana ada hal-hal yang mengganggu, ada resiko dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, maka kami bisa melihat kasih karunia, damai sejahtera Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Jikalau engkau baik-baik menerima firman Tuhan hari ini dan engkau taat melakukannya, maka segala berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang engkau sedang kerjakan berhasil. Tuhan memberkati rumahmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Orang-orang yang keluar masuk dari rumahmu akan diberkati. Bahkan Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Anak-anakmu akan perkasa di muka bumi. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan musuh yang berniat jahat kepadamu akan dilalukan, dijauhkan dalam nama Yesus. Dan digantikan dengan damai sejahtera, sukacita dan kemenangan demi kemenangan.
kasih karunia daripada Tuhan sendiri, persekutuan daripada Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita akan kita terima semua di dalam nama Yesus. Yang terima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.